Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang terus dianugerahkan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sekarang bisa terus kita rasakan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, a'azzakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asyratus Sa'ah, kitab yang menjelaskan tentang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat yang berlandaskan dari berita Al-Qur'an Al-Karim maupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah at-tatawul fil bunyan. Manusia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Maka ini adalah di antara tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan pada hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, tanda hari kiamat ini telah terjadi semenjak wafatnya Nabi SAW. Maka kaum muslimin pada awal-awal Islam pun mereka sudah berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Makanya kalau kita melihat kekaisaran umat-umat Islam terdahulu, dari kekaisaran Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian kekaisaran yang ada di negeri Andalus yang sekarang di Spanyol, maka kita melihat betapa kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang sudah berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Wabil khusus pada zaman kita sekarang semakin banyak manusia dan kaum muslimin khususnya yang mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Dan ini semua Bapak Ibu sekalian telah dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan kedatangan hari kiamat? Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu. Artinya tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut kata Nabi, walakin sa'uhaddithuka an asyratiha. Akan tetapi aku akan mengabarkan padamu tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Kemudian Nabi mengatakan di antara perkara yang Nabi sebutkan, wa idza tatawala ri'a'ul bahaim fil bunyan fadzaka min asyratiha. Ketika orang-orang yang mereka adalah pengembala kambing, mereka berlomba-lomba di akhir zaman untuk mendirikan bangunan-bangunan itu. Fadzaka asyratuha, dan itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan ri'abul bahaim, orang-orang yang mereka dahulunya adalah orang-orang yang fakir miskin, hanya pekerjaannya mengembalakan kambing, kemudian di akhir zaman mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Dan di dalam riwayat
Muslim, Nabi mengatakan wa antarul hufatan uratal 'alata ri'al asya'iyata tawaluna fil bunyan. Tanda hari kiamat itu ketika engkau melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki, orang yang pakaiannya compang-camping, dan orang yang pengembala kambing. Kemudian mereka di akhir zaman yang tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba satu sama lain dari mereka untuk mendirikan bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan saudaranya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Jazirah Arab pada zaman dahulu adalah suatu negeri yang sebagian besar tempatnya adalah padang pasir yang tandus. Tidak ada tanda-tanda kemakmuran di dalamnya. Maka ketika Jazirah Arab mulai menemukan apa? Mulai menemukan minyak kurang lebih pada tahun 1945, 1965, maka berubahlah negeri Jazirah Arab yang dahulunya fakir miskin berubah menjadi negeri yang kaya. Saudi Arabia, kemudian sekitarnya, Uni Emirat Arab, kemudian Kuwait. Dahulunya tempat-tempat tersebut Jaziratul Arab adalah tempat-tempat yang tandus, tidak ada tanda-tanda kemakmuran di dalamnya. Tetapi pada zaman sekarang nyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya kalau kita melihat bangunan yang paling tertinggi di dunia pada hari ini Bapak Ibu sekalian adalah bangunan yang letaknya berada di Jaziratul Arab. Bangunan Burj Khalifah yang berada di Uni Emirat Arab. Yang ini merupakan apa? Berita yang sama seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, Bapak Ibu sekalian, ketika mentafsirkan sabda Nabi SAW, mana manusia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi, maksudnya kata beliau, wa ma'na at-tatawul fil bunyan anna kullam mimman kana yabni baitan yuridu an yakuna irtifa'uhu a'la min irtifa'il akhar wa yuhtamalu an yakuna al-muradu bil mubahati bihi ay fi zinah wa zakhrafah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud dari hadis Nabi tadi adalah orang-orang yang mendirikan bangunan-bangunan tersebut menginginkan bangunannya lebih tinggi dan lebih indah dibandingkan bangunan yang dibangun saudaranya. Mengatakan bangunan saya ini lebih bagus daripada bangunan yang kamu buat. Atau maksud yang kedua, manusia berlomba-lomba untuk apa? Menghias bangunan-bangunan yang mereka bangun. Ada dua kemungkinan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan sekali lagi, tanda hari kiamat ini sudah banyak terjadi pada zaman kita sekarang. Yang ini semua Bapak Ibu sekalian menunjukkan tentang benarnya sabda dari Nabi SAW. Maksudnya beliau tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau SAW. Kemudian di antara tanda hari kiamat juga yang disampaikan oleh Nabi, wiladatul amati li rabbatiha. Akan muncul para hamba sahaya, para budak perempuan yang melahirkan majikannya. Ketika hamba sahaya, budak hamba sahaya melahirkan majikannya, maka itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW sabda, "Wa sa'ukhbiruka an asyratiha." Aku akan mengabarkan kepada engkau tentang tanda-tanda kedatangannya. Kemudian kata Nabi, "Idza waladatil amatu rabbataha." Ketika hamba sahaya telah melahirkan majikannya. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang maksud dari hamba sahaya yang melahirkan majikannya ini. Apa maksud dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Di antara pendapat para ulama, mereka mengatakan maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah membuka bagi umat Islam negeri-negeri yang baru yang dahulunya adalah negeri orang-orang kafir, kemudian dibuka sebagai negeri yang baru untuk kaum muslimin, atau dalam bahasa Arabnya Al-Futuhat Al-Islamiyah. Maka
para istri-istri orang-orang kafir yang suami-suami mereka terbunuh pada saat berperang melawan kaum muslimin, maka apa yang terjadi? Perempuan-perempuan tersebut atau istri-istri mereka menjadi hamba sahaya bagi kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka negeri baru sebagai negeri Islam. Nah, ketika kaum muslimin yang menggalui budaknya tersebut, kemudian budaknya melahirkan, maka seakan-akan apa? Anak dari budak tersebut adalah anak majikannya. Jadi ketika Nabi mengatakan idza waladatil amatu rabbataha, ketika hamba sahaya melahirkan majikannya, maksudnya melahirkan anak dari majikannya. Jadi ketika seorang muslim dalam Islam diperbolehkan untuk apa? Untuk menggauli budak atau hamba sahaya. Ketika hamba sahaya tersebut melahirkan, maka yang dilahirkan pada hakikatnya adalah anak dari majikannya. Ini adalah pendapat yang pertama dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di antara mereka, maksud dari sabda Nabi SAW adalah ketika tersebar uququl walidain, para orang-orang yang mereka durhaka kepada orang tuanya, seakan-akan anak tersebut memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan seorang majikan kepada budaknya, tidak memuliakan orang tuanya atau bahkan menghardik orang tuanya, mencela orang tuanya, merendahkan orang tuanya, seperti perlakuan seorang majikan kepada budak perempuannya. Adalah di antara maksud dari sabda Nabi SAW, idza waladatil amatu rabbataha. Di antara tanda hari kiamat adalah ketika engkau melihat hamba sahaya yang melahirkan majikannya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, masalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Karena hukum berbakti pada orang tua ini adalah hukumnya wajib. Bahkan kewajiban ini sudah diketahui oleh fitrah manusia. Tidak ada satu manusia pun yang masih akalnya waras kecuali mengatakan bahwasanya berbakti pada orang tua ini adalah perkara yang wajib. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan seorang muslim, kita semua, untuk berbakti pada kedua orang tua kita. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah memerintahkan, telah menetapkan bagimu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah kepada mereka. Ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbakti pada kedua orang tua. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatul zur. Dosa besar yang paling besar yang mungkin bisa dilakukan seorang hamba adalah menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, dan sumpah palsu di hadapan majelis hakim. Ini adalah 3 dosa besar yang paling besar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi maksud dari hadis Nabi SAW atau pembahasan kita ini adalah ketika banyak anak-anak di akhir zaman nanti, mereka bukannya berbakti pada orang tuanya, memuliakan orang tuanya baik dengan hartanya atau dengan ucapannya atau dengan tindak tanduknya, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Banyak anak yang malah durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan durhaka kepada orang tua ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, maka di antara dosa yang azab dan hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum azab yang terbesar di akhirat nanti, di antara dosa tersebut adalah apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Maka seorang muslim dituntut untuk terus berbakti pada orang tua walaupun misalnya orang tua tersebut telah meninggal dunia. Seorang muslim dituntut untuk berbakti pada orang tua dengan hartanya. Misalnya ketika orang tua kita fakir miskin, tidak memiliki kemampuan lagi untuk bekerja, ya sudah, maka anaknya tersebut berkewajiban untuk apa?
untuk menafkahi kedua orang tuanya, atau berbakti dengan lisannya, dengan tindak tanduknya, berbuat ihsan, berbuat baik. Maka ini semua adalah perkara yang dituntut dari seorang muslim dan muslimah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara tanda hari kiamat juga yang disampaikan oleh Nabi SAW, kathratul qatl, banyaknya pembunuhan atau banyaknya pertumpahan darah di tengah-tengah manusia. Dan hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yakthura al-harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai tersebar di tengah-tengah manusia al-harj. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda maksud dari kata al-harj? Kemudian kata beliau, al-qatlu al-qatlu, pembunuhan dan pembunuhan. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, baina yadis sa'ah ayyamul harj yazulu fiha al-ilmu wa yadhharu fiha al-jahl. Kata Nabi SAW, di antara hari-hari yang mengiringi kedatangan hari kiamat adalah hari-hari yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, banyaknya pembunuhan. Dan di hari-hari tersebut yazulu fiha al-ilmu, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tersebar banyak kebodohan di tengah-tengah manusia. Ini adalah hadis yang sahih yang menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda yang akan terjadi atau bahkan telah terjadi, yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah kathratul qatl, banyaknya pembunuhan, banyaknya pertumpahan darah di tengah-tengah manusia. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, dari zaman runtuhnya Kekaisaran Abbasiyah kurang lebih pada tahun 600-an Hijriah atau 700 Hijriah, maka betapa banyak kaum muslimin yang ketika itu terbunuh, baik orang-orang awamnya maupun para ulamanya terbunuh, nyawanya sia-sia, darahnya sia-sia. Betapa banyak kalau kita melihat sejarah runtuhnya Ad-Daulah Al-Abbasiyah, Kekaisaran Abbasi ketika itu. Kemudian ketika perang salib, pada saat runtuhnya kekaisaran kaum muslimin di kota atau di negeri Al-Andalus di Spanyol, yang sekarang berubah menjadi apa? Berubah menjadi negeri orang-orang kufar, orang-orang kafir. Dahulunya adalah negeri kaum muslimin di Andalusia. Betapa banyak kaum muslimin yang ketika itu terbunuh, nyawanya sia-sia, darahnya sia-sia. Dan pada zaman kita sekarang juga betapa banyak manusia yang terbunuh di Suriah ketika masa kepemimpinan Bashar al-Assad. Ya, kalau kita melihat beritanya, hampir 1,5 juta kaum muslimin ahlu sunnah yang nyawanya terbunuh di negeri Suriah. 1,5 juta, 500.000. Kemudian pada zaman kita sekarang juga, pada hari ini juga, apa yang terjadi di Gaza, Palestina, kurang lebih hampir menyentuh 60.000 nyawa kaum muslimin yang tertumpah begitu saja. Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, darah ini adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang pertama akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah masalah darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang akan diadili di tengah-tengah manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Masalah darah bukan perkara yang sepele, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Kata beliau, hancurnya alam semesta ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu nyawa seorang muslim. Satu nyawa seorang muslim, seorang mukmin lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya alam semesta ini. Ini menunjukkan betapa berharganya dan mulianya darah dan nyawa seorang muslim.
Tetapi pada zaman kita sekarang, darah dan nyawa ini seakan-akan tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, la talhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wala al-maqtulu fima qutil." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan hilang dunia ini, tidak akan datang hari kiamat sampai akan datang kepada manusia hari-hari yang dimana orang-orang yang membunuh tidak mengetahui sebab mengapa mereka harus membunuh. Wal maqtul fima qutil, dan orang-orang yang terbunuh tidak mengetahui atas kesalahan apakah mereka harus sampai dibunuh. Adalah hari-hari yang dipenuhi dengan fitnah. Hari-hari yang dipenuhi dengan pertumpahan darah dan fitnah. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim apabila kita berjumpa dengan hari tersebut, Bapak Ibu sekalian? Maka kata Nabi SAW mewasiatkan pada kita, maksudnya sebaiknya kita menjauh dari fitnah tersebut, menjauh dan tidak ikut terjun mencampuri fitnah tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afa al-jibal." Kata Nabi SAW, hampir-hampir harta benda yang paling mulia yang dimiliki seorang muslim adalah kambingnya yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung. Artinya menjauh dari fitnah. Menjauh dari fitnah. Ini adalah cara terbaik apabila kita berjumpa dengan fitnah yang begitu cepat menyambar. Nah, wabil khusus Bapak Ibu sekalian, pada zaman kita sekarang banyak bermunculan senjata-senjata yang sangat mematikan. Senjata-senjata mudammir yang apabila diluncurkan senjata tersebut bisa ribuan atau bahkan ratusan ribu nyawa dalam satu kali tembakan. Ini adalah di antara perkara juga yang menjadi sebab kenapa banyak pertumpahan darah di akhir zaman. Munculnya senjata-senjata yang mematikan tersebut. Nah, kemudian di antara tanda hari kiamat, Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Nabi, taqarubuz zaman. Waktu yang berlalu ini terasa berdekatan. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman." Kata beliau, tidak akan datang hari kiamat sampai waktu ini terasa sangat berdekatan. Begitu cepat berlalu. Nah, dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman fatakunu sanatuka syahr wa yakunu syahruka al-jum'ah wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqi sa'afah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang hari kiamat sampai taqarubuz zaman. Waktu yang dilalui oleh manusia ini terasa begitu cepat, terasa berdekatan. Sampai-sampai kata Nabi, 1 tahun seakan-akan seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, dan 1 pekan seperti 1 hari, dan 1 hari kata Nabi seperti 1 jam. Ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang maksud dari taqarubuz zaman tadi. Waktu yang begitu cepat berlalu dan seakan-akan tidak ada keberkahan di waktu yang dimiliki oleh manusia di akhir zaman. Pendapat yang pertama di kalangan para ulama tentang maksud dari hadis tadi adalah al-muradu bidzalika taqarubu ahli zaman bisabab tawaffur wasail ittisalat. Maksud dari hal tersebut adalah bermunculannya alat-alat seperti transportasi dan alat-alat komunikasi yang menjadikan waktu yang jauh, waktu yang lama bisa menjadi
bisa lebih cepat. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, orang-orang apabila ingin bersafar, ingin berkunjung ke rumah saudaranya misalnya di kota lain atau di negeri yang lain, butuh berapa hari untuk bersafar? Berhari-hari atau bahkan sampai berpekan-pekan. Adapun pada zaman kita sekarang dengan adanya alat transportasi bisa hanya 1 hari atau bahkan kurang dari itu. Begitu pula dahulu orang-orang apabila ingin mengabarkan suatu berita kepada saudaranya, temannya di kota yang lain, butuh berapa hari untuk hanya sekedar mengirim surat kepada orang yang dituju. Berhari-hari lewat, dahulu lewat apa saja? Lewat burung atau yang lain. Adapun pada zaman sekarang, masya Allah, tinggal menggunakan alat komunikasi WhatsApp. Ini adalah diantara maksud dari taqarub zaman itu. Waktu yang semakin berdekatan disebabkan apa? Disebabkan adanya alat-alat yang modern pada zaman sekarang, alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi. Nah, kemudian maksud dari taqarub zaman, di antara para ulama mengatakan maksudnya adalah qillatul barakah, hilangnya keberkahan di waktu yang dimiliki oleh manusia di akhir zaman. Jadi kita merasakan Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini sudah berapa puluh tahun. Di antara kita ada yang 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan lebih dari 50 tahun. Bersamaan dengan itu, kita merasa belum ada manfaat dan khidmah yang kita berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Sudah 30 tahun, 40 tahun belum menghafal Al-Quran, belum pula pernah menulis kitab yang menjadi sedekah jariah bagi kita. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya waktu yang berlalu yang kita miliki ini adalah waktu yang boleh jadi tidak ada keberkahan di dalamnya. Berbeda dengan waktu para ulama zaman dahulu. Contohnya Al-Imam An-Nawawi, Bapak Ibu sekalian. Beliau wafat pada usia 46 tahun. Al-Imam An-Nawawi. Bersamaan dengan usia yang terbilang tidak terlalu panjang, beliau sudah apa? Sudah menulis puluhan kitab yang kitab beliau tersebut masih bisa diambil manfaatnya pada zaman kita sekarang. Contohnya kitab Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Ini menunjukkan berkahnya waktu para ulama terdahulu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berapa tahun beliau menjadi khalifah dan memimpin kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat biografi beliau, kurang lebih hanya 1 2 tahun. Tetapi beliau berhasil merubah kaum muslimin yang fakir miskin menjadi negeri yang makmur. Makanya disebutkan kalau kita membaca sirah dari atau sejarah dari Umar bin Abdul Aziz, tidak ada seorang muslim pun yang minta-minta pada saat kekhalifahan beliau. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin pada saat itu apa? Orang-orang yang diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan sebab keberkahan waktu yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Adapun pemimpin pada zaman sekarang menjabat 20 tahun juga tidak bisa memakmurkan rakyatnya. Kenapa? Karena waktu yang mereka miliki juga tidak berkah. Lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang berlalu mengiringi waktu-waktu mereka. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau di antara keberkahan waktu yang beliau miliki sampai menulis beberapa kitab pada saat apa? Pada saat bersafar. Disebutkan di sejarah atau sirah, pada saat bersafar saja dari tunggangan beliau masih sempat-sempatnya untuk apa? Untuk menulis kitab. Ini adalah di antara bentuk keberkahan yang dimiliki oleh para ulama terdahulu. Berbeda pada zaman kita sekarang. Waktu berlalu begitu cepat, tidak ada keberkahan, tidak ada manfaat yang bisa kita berikan untuk Islam dan muslimin. Nah, kemudian di antara maksud dari taqarubuz zaman, kata para ulama adalah sur'atuhu haqiqatan, itu waktu di akhir zaman nanti
akan berlalu atau berjalan begitu cepat. Artinya secara hakiki benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankan hari-hari dan waktu-waktu di akhir zaman nanti dengan perjalanan yang lebih cepat. Jadi sebagaimana kata Nabi tadi, 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 pekan, 1 pekan terasa seperti hanya 1 hari. Jadi mereka yang mengatakan dengan pendapat ini memaknai hadis Nabi SAW secara apa? Secara hakiki, artinya benar-benar hari dan waktu di akhir zaman nanti akan berjalan lebih cepat daripada biasanya. Nah, ini adalah di antara pendapat-pendapat para ulama berkaitan tentang masalah taqarubuz zaman, waktu yang berjalan begitu cepat, yang ini menunjukkan atau di antara tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya di antara tanda hari kiamat juga, Bapak Ibu sekalian, taqarubul aswaq. Pasar-pasar yang saling berdekatan. Taqarubul aswaq. Pasar yang saling berdekatan dengan pasar yang lain. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa tataqarab al-aswaq." Kata Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat sampai tersebarnya fitnah yang menyelimuti manusia. Dan tidak akan datang hari kiamat, kata Nabi, sampai pasar-pasar saling berdekatan. Pasar yang saling berdekatan. Apa maksud dari pasar yang saling berdekatan ini, Bapak Ibu sekalian? Karena para ulama, setelah kemunculan tadi alat-alat transportasi yang sifatnya modern atau alat-alat komunikasi, maka pasar-pasar ini terasa saling berdekatan. Kalau kita melihat di televisi misalnya, antara iklan yang satu dengan iklan yang berikutnya ini jaraknya hanya 1 detik atau bahkan kurang dari itu. Apalagi dengan adanya pasar online pada zaman kita sekarang, yang pasar yang dimiliki fulan berdekatan dengan pasar yang memiliki saudaranya. Ini adalah di antara apa? Di antara maksud dari taqarubu al-aswaq, pasar yang saling berdekatan di akhir zaman nanti. Dan ini merupakan tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian di antara tanda hari kiamat juga yang disampaikan oleh Nabi, Bapak Ibu sekalian, zuhuru syirki fi hadhil ummah, munculnya bentuk-bentuk kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pada saat Nabi SAW hidup, beliau SAW membersihkan umat Islam dari segala bentuk kesyirikan, sampai beliau SAW wafat dalam keadaan Islam murni, tidak ada sedikit pun bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, beliau mengatakan sepeninggal beliau SAW akan kembali bermunculan dan tersebar kesyirikan sebagaimana beliau SAW sebelum diutus. Sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaum al-qiyamah, wa la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan." Kata beliau SAW, apabila pedang telah diletakkan di tengah-tengah umatku, maksudnya apabila telah terjadi peperangan dan pertumpahan darah di tengah-tengah umat Islam, maka hal tersebut tidak akan diangkat oleh Allah sampai hari kiamat. Artinya peperangan, kemudian pertumpahan darah, pembunuhan di tengah-tengah kaum muslimin, maka akan ada sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, dan tidak akan datang hari kiamat sampai ada sebagian dari umatku yang bergabung bersama orang-orang musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sebagian dari umat Islam yang mereka beribadahnya kepada berhala-berhala. Nah, yang menjadi syahid atau inti dari hadis ini adalah beliau mengatakan, wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Tidak akan datang hari kiamat sampai ada sebagian dari umat Islam yang mereka beribadah kepada berhala.
Tentunya Bapak Ibu sekalian, kesyirikan ini adalah dosa besar yang paling besar. Dosa yang tidak ada dosa setelahnya. Makanya para ulama mengatakan, laisa ba'da syirki wal kufri dzanbun. Tidak ada dosa setelah kesyirikan. Artinya dosa besar yang paling besar. Beliau mengatakan, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat dari asyirku, kesyirikan ini Bapak Ibu sekalian, adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa khasun billah. Jadi mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti beribadah, berdoa, beristighatsah. Seorang hamba menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang seharusnya menjadi kekhususan bagi Allah. Ini adalah hakikat dari apa? Hakikat dari kesyirikan. Nah, dan ancaman bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, apalagi mati di atas kesyirikan, maka ancamannya sangat keras. Bahkan orang tersebut dipastikan akan kekal di neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dan mati di atas kesyirikan tersebut, maka Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya pasti di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan seluruh amal-amal yang telah dia kumpulkan, salat sudah puluhan tahun, berpuasa, sedekah, seluruhnya akan terhapus apabila melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kun minasyakirin." Kata Allah, telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum, la in asyrakta, apabila engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus seluruh amal-amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau akan menjadi orang-orang yang paling merugi. Dan itulah di antara ancaman yang keras di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesyirikan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sebesar-besar kezaliman yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba. Karena definisi kezaliman, Bapak Ibu sekalian, adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi as-sahih. Seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang seharusnya. Misalnya saya meletakkan HP ini, saya sengaja menempatkan di kloset kamar mandi, maka saya dianggap sebagai orang yang zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, orang yang berbuat syirik menempatkan ibadahnya tidak pada tempat yang seharusnya. Makanya orang-orang yang berbuat syirik, mereka dianggap sebagai orang yang berbuat zalim. Kata Allah, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang paling besar. Nah, maka di antara tanda hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, adalah munculnya praktek-praktek kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Bahkan kesyirikan ini, Bapak Ibu sekalian, telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, di seluruh penjuru negeri kaum muslimin. Di antara sebabnya boleh jadi karena sebagian kaum muslimin mereka tidak mengetahui hakikat dari kesyirikan itu sendiri. Karena sebagian kaum muslimin mengatakan bahwasanya yang dianggap syirik itu adalah hanya ketika seorang muslim bersujud kepada berhala. Adapun beristighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tidak dianggap sebagai bentuk-bentuk kesyirikan. Salah memahami dan tentang hakikat dari kesyirikan itu sendiri. Makanya ada orang mengucapkan la ilaha illallah ratusan kali, besoknya apa? Berdoa kepada selain Allah, minta kepada
selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta keselamatan, meminta rezeki pada selain Allah Subhanahu wa taala. Besoknya mengucapkan la ilaha illallah lagi. Karena tidak memahami makna dan perkara yang diminta dari kalimat la ilaha illallah. Nah, walaupun mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, maka ucapan tersebut tidak menyelamatkannya dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun tanda-tanda hari kiamat yang lainnya, maka kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Mungkin sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Persilahkan Bapak Ibu sekalian. Pada zaman kita sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Bahkan perbudakan ini adalah perkara yang dilarang menurut undang-undang internasional, hukum internasional melarang adanya perbudakan. Makanya kalau kita melihat pada zaman kita sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan lagi. Nah, ini adalah di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agar seluruh manusia hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Nah, silakan. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya seorang hamba yang masih ada di dalam hatinya keimanan walaupun lemah imannya, maka orang tersebut akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang datangnya hari kiamat. Menjelang datangnya hari yang dimana bumi hancur, kemudian bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang sangat mengerikan dan sangat besar ini hanya dilihat oleh orang-orang kafir saja. Adapun seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya dengan perantara apa? Ar-rihul mursalah. Angin yang lembut yang mencabut nyawa setiap muslim dan muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat besar yang akan terjadi di akhir zaman. Tentunya Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia dan akan turun di akhir zaman. Statusnya bukan sebagai nabi lagi, tetapi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun persangkaan orang-orang Yahudi yang mereka mengira bahwasanya telah membunuh dan mensalib Nabi Isa, maka ini semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka, orang-orang Yahudi, tidaklah membunuh Nabi Isa dan tidak pula mensalibnya, walakin syubbiha lahum. Tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan di ayat selanjutnya Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke pangkuannya. Tentunya sekali lagi Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan akan turun di akhir zaman statusnya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu zaman dengan Al-Imam Al-Bahri yang kedua-duanya ini adalah di antara tanda kiamat yang besar. Nah, sebagaimana pernah kita sampaikan di awal majelis, tanda hari kiamat ini terbagi menjadi dua. Ada asyaratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang sifatnya al-kubra. Ditanyakan apakah pembunuhan karakter pada zaman sekarang yang banyak terjadi di media sosial sama seperti pembunuhan yang sifatnya hakiki dengan pertumpahan darah? Tentu kita tidak mengatakan sama, karena nyawa dan darah seorang muslim ini tidak sama dengan atau tidak sejajar dengan apa? Dengan masalah kehormatan. Jadi membunuh karakter sini maksudnya merusak kehormatan seorang muslim. Walaupun hal tersebut adalah perkara yang haram, karena Nabi SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, harta kalian dan kehormatan
kehormatan kalian semuanya haram untuk dirusak dan ditumpahkan. Tetapi juga kita tidak mengatakan bahwasanya merusak kehormatan seorang muslim tersebut sama dengan membunuh seorang muslim. Tentu berbeda derajatnya dan ancamannya pun juga berbeda. Karena dalam Al-Quran Allah SWT mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang yang membunuh dengan sengaja. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal di jahanam tersebut dan Allah murka kepadanya dan Allah laknat dia dan Allah sediakan bagi orang tersebut azab yang sangat keras. Adapun ancaman bagi orang yang merusak kehormatan seorang muslim tentunya tidak sekeras ancaman orang yang membunuh seorang muslim. Jadi tidak bisa kita samakan walaupun kedua-duanya adalah perkara yang haram. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi tolong menolong di atas dosa dan kemaksiatan ini adalah perkara yang haram. Kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang memerintahkan untuk membunuh orang lain, maka keduanya yang menjadi eksekutor dan yang memerintahkan sama-sama berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya boleh jadi diqisas. Jadi dalam hukum fikih Islam, orang yang menjadi eksekutor dan orang yang memerintahkan atau otaknya, maka keduanya berhak ditegakkan hukuman al-qisas apabila syarat pembunuhan tersebut terpenuhi. Semuanya berdosa dan melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir silakan. Beliau mengatakan banyak orang-orang yang hartanya pas-pasan kemudian banyak bersedekah, sedangkan orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan malah tidak bersedekah. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bagian dari tanda-tanda hari kiamat? Maka kita katakan tidak disampaikan di dalam Al-Quran dan tidak pula oleh Nabi SAW tentang teks hal tersebut. Tetapi yang menjadi tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya asyuh. Apa itu asyuh? Itu al-bukhl, pelit atau tidak mau bersedekah. Jadi boleh jadi munculnya asyuh atau al-bukhl, kebakhilan ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Adapun yang disampaikan oleh penanya tadi secara teks menggunakan kata sedekah, maka tidak ada wallahu alam satu hadis pun yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, tapi munculnya dan tersebarnya kebakhilan atau asyuh tadi, maka ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah, jadi disebutkan di dalam sebuah hadis pada zaman Nabi Isa alaihissalam, di akhir zaman nanti, maka karena saking makmurnya kaum muslimin pada zaman Nabi Isa alaihissalam, sampai-sampai kata Nabi, orang yang ingin bersedekah tidak mendapatkan orang yang menerima sedekahnya. Padahal bersedekah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan emasnya. Tidak mendapatkan orang-orang yang mau menerima sedekah. Kenapa? Karena kaum muslimin pada hari itu, pada zaman Nabi Isa alaihissalam, berada di atas kemakmuran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah tanda yang belum terjadi dan pasti akan terjadi di akhir zaman nanti. Lebih banyak jumlah perempuan daripada laki-laki. Disebutkan di dalam sebuah hadis, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya banyak perempuan, sampai-sampai kata Nabi 50 perempuan diasuh dan diayomi oleh satu laki-laki, dan itu benar bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Dan ini tanda-tanda tersebut disebutkan juga di dalam kitab Asyaratus Sa'ah yang sedang kita bahas. Nah, jadi betul hal yang Bapak sampaikan tadi adalah bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bishawab.
kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.